dibagi 4 dari bizon, yaitu setengah-setengah, setengah percaya setengah bimbang, dan menuju yakin, lebih kuat menuju yakin meskipun masih ada kebimbangan, qorib ila yakin. Yang terakhir, yang keempat kemarin terakhir adalah yakin 100%, tidak ada lagi kebimbangan. Ini bukan yang dikehendaki ciri ulama akhirat, yaitu menguatkan yakin. Yang dimaksud ulama akhirat cirinya menguatkan yakin yaitu istilah yang kedua ini, istilahul fuqaha'i wal mutasawwifati wa aktsaril ulama. Istilah yang digunakan oleh para ulama ahli fikih secara menyeluruh, ulama ahli tasawuf secara menyeluruh, dan mayoritas ulama yang lain, ulama hadis, ulama tafsir misalnya. Wa huwa alla yatafita fihi ila tibarit tajwizi wasyakki, yaitu yakin, ilmu yakin yang dikuatkan. Yang menjadi ciri ulama akhirat adalah tidak menoleh, menimbang-nimbang, tidak menganggap sama sekali sesuatu yang membimbangkan, membuat syak. Bal ilastilahi wa ghalati al akli, bahkan sampai menguasai, nggak mungkin lagi ada kebimbangan, menguasai, memenangkan atas akal, hatta yuqala, sehingga diucapkan fulanun dhaiful yakin bil maut. Contoh tentang mati, semua orang yakin mati. Ada orang kok nggak yakin mati, yo bukan orang waras. Semua orang yakin mati, akan mati, tapi kok bisa dikatakan lemah yakinnya, padahal ma'anahu la syakka fihi. Mati itu kan nggak ada yang bimbang, nggak ada yang nggak ada orang yang tidak yakin dengan mati, itu nggak ada. Semua orang waras pasti yakin akan mati. Tapi kok ada yang orang dianggap lemah yakinnya, padahal ini sesuatu yang nggak mungkin syak mati itu. Buktinya apa? Nih, wa yuqalu fulanun qawiyul yakin fi ityani rizqi ma'anahu qad yaju'anahu la yatihi. Juga ada ucapan ini selain tentang contohnya mati, adalah tentang datangnya rezeki. Yakin rezeki itu ditanggung Allah, yakin. Orang nggak akan mati kalau rezekinya belum habis. Tapi ada juga yang lemah yakinnya tentang rezeki ini. Padahal terkadang ada orang yakin rezeki tapi rezekinya nggak datang. Famahma malatin nafsu ila tasdiqi syai'in wa ghalaba dzalika 'ala qalbi wastaula 'ala hatta shara huwal mutahakim mautasaf fi nafsi bitajwis wal mati. Summiya dzalika yaqinan. Sekarang kalau hati ini condong untuk membenarkan sesuatu syai', dan sesuatu tersebut itu sudah menguasai hati, sampai sesuatu inilah yang mutahakim wal mutasarrif, yang jadikan pegangan hukum, wal mutasarrif nafsi, yang menjadi sesuatu yang menjadi sandaran tindakan, apakah tajwis atau makni, apakah akan A atau B, akan kanan atau kiri, boleh atau tidak, itu yang jadi patokan. Ini namanya yakin. Misalnya ini perkataan ulama pemimpin madhab tasawuf Sayyidut Ta'ifah, Imam Ahli Arifi, Imam Junaid Al-Baghdadi. Yakin adalah istiqrarul ilmi alladzi la yataqallabu wa la yatahawwalu wa la yataghayyaru fil qalbi. Ilmu yang menetap di hati, tidak akan pernah bisa berpaling
tidak akan pernah bisa berubah, tidak akan pernah berbolak-balik. Itu namanya yakin. Apa maksudnya ini? Nah, ini berarti kan pengertian tinggi ini. Kata Imam Sahal bin Al-Du'atustari ini, haramun ala qalbin ayasumma raihatal yakin wa fihi sukunun ila ghairillah. Haram hati seseorang itu kok mengaku mencium bau yakin, sementara dia merasa tenang kepada selain Allah. Jadi belum yakin itu. Ulama yang lain mengatakan min alamatil yakin, tanda yakin adalah al-iltifatu ilallah fi kulli nazilatin warruju'u ilaihi fi kulli amrin wal isti'anah bihi fi kulli halin wa iradat wajhi bi kulli harakatin wa sukunin. Tanda yakin kepada Allah adalah dia akan senantiasa menghadapkan urusannya kepada Allah terhadap apapun yang terjadi, dan akan kembali kepada Allah atas semua perkara, dan meminta tolong kepada Allah atas segala keadaan, keinginan, baik itu berupa bergerak maupun diam. Diamnya, geraknya, semuanya Allah. Nah, ini tadi kan pengertian Imam Junaid itu terlalu tinggi. Terus diberi syarah oleh Imam Al-Qushairi ini. Perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi itu berkenaan dengan tauhid, yaitulah yakin. Terus ada orang yang nanya, tolong dijelaskan maknanya. Imam Junaid, berkata Imam Junaid ini, huwa ma'rifatuka anna harakatal khalqi wa sukunahum fa'alammahu fi'lummahi ta'ala wahdah la syarikalah. Yaitu kamu itu mengenal, makrifat, bahwa semua gerak makhluk ini, semua gerak ciptaan ini, dan diamnya, semuanya diam dan bergeraknya itu semuanya adalah pekerjaan Allah. Satu-satunya, tidak ada yang membantu, sendirian Allah. Secara hakiki begitu. Fa idza arafta dzalika faqad wajadta. Kalau kamu sudah seperti itu, ya kamu sudah menemukan apa itu yakin. Tadi kok dikatakan di dalam hati yakin, nggak berubah, nggak akan pernah bisa goyah, nggak akan pernah bisa berbolak-balik, itu pengertian tinggi. Kalau di bawahnya ya seperti itu. Kata Imam Asy'ari As-Saqati ini, yakin adalah sukunuka inda jaulanil murad fi sadrik itayakunika anna harakataka fiha la tanfa'uka wa la taruddu anka maqdiya. Yakin adalah diammu ketika ada gonjang-ganjing keinginan di hatimu, karena kamu yakin bahwa gerakmu nggak akan memberi manfaat untukmu, dan kamu nggak akan bisa menolak takdirmu. Itu yakin seperti itu. Kata Ibnul Qayyim ini ketika menjelaskan perkataan Imam Sari Sakoti ini, hada illam takun al harakatu makmuron biha. Ini kok gerak diam kok nggak akan mengubah, berarti nggak melaksanakan perintah. Geraknya itu karena ada perintah. Fa idza kanat makmuron biha fal yakin fi badil jutiha wastihrakul wus'i. Ketika kok geraknya itu karena perintah, maka keyakinannya dia menggunakan seluruh tenaganya, seluruh usahanya, atau kemampuannya, itu ya karena ada perintah itu. Beberapa pendapat ulama. Jadi dalam Al-Quran surat At-Taghabun, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Apapun musibah yang mengenai seorang hamba pasti dengan izin Allah. Orang kalau iman dengan Allah
hatinya akan dapat hidayah. Itu bahasa Al-Quran seperti itu. Apa maknanya? Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, seorang hamba, al-abdu tusibhul musibah faya'lamu annaha minallah fayarda wa yaslam. Ketika seorang hamba kok dia kena musibah, terus dia yakin bahwa ini adalah dari Allah, maka dia ridho dengan qada qadar Allah, dia akan selamat. Ini tidak akan berhasil, kata maksud ini. Tidak akan, orang akan nggak mencapai makom ini. Fahada lam yahsul lahu hidayatul qalbi illa biyakinihi. Tidak akan bisa orang itu mencapai makom ini, di hatinya dapat hidayah seperti itu, terus ridho, menyerah atau pasrah, semua ini qada qadar Allah. Kalau nggak yakin nggak akan mampu. Kalau nggak dengan ilmu yakinnya nggak akan mampu. Itulah yakin menurut yang dimaksud Imam Ghazali, ciri ulama akhirat itu seperti itu. Wala syakka fi anna nasya mustarikunna fil qat'i bil mauti wal infikaki anisyak. Maka pastilah semua orang manusia itu mereka sama-sama yakin mati, dan nggak ada satupun orang yang bimbang dengan mati, itu nggak ada. Tapi walakin fihim man la yaltafitu ilaih wa istadlahu. Dia yakin tapi kok nggak pernah beramal untuk persiapan mati, kok nggak pernah. Ada yang sama sekali tidak ngurusi nanti mati, setelah mati bagaimana, nggak ngurusi sama sekali. La yaltafitu ilaihi, nggak ada persiapan, kamu mau mati nggak ada. Wa ka'annahu ghaibun, seakan-akan dia tidak punya keyakinan sama sekali, padahal yakin dia mati, tapi seakan-akan dia nggak ada keyakinan sama. Ada sebagian orang yang seperti itu. Sebaliknya ada yang wa minhum man istaula dzalik ala qalbi. Hatinya ingatnya mati. Kata Nabi, orang yang cerdas itu kan orang yang banyak mengingat mati dan persiapan untuk mati. Ini orang cerdas ini. Yang pertama tadi orang yang sangat nol yakin mati, tapi nggak ada sama sekali persiapan, nggak ada sama sekali ibadah, nggak peduli. Sementara yang ini istaula dzalik ala qalbi, ini keyakinan bahwa dia akan mati sudah menguasai hatinya. Hatta istaghraqa jam'ahu istadlahu. Jadi dia gerak, dia diam, dia sukun wa harakah tadi itu. Diamnya, geraknya, semuanya itu hanyalah untuk persiapan menuju kematian. Yang dia pikirkan, yang dia lakukan tiap detik, tiap menit, hembusan nafasnya, yang dia lakukan semuanya istighraq, tenggelam, semangat dalam persiapan menuju matinya itu. Walam yughadir fi muttasa'an li ghairihi. Seakan-akan dia tidak menyisakan nafasnya, detiknya, menitnya, hidupnya ini untuk selain itu, selain persiapan mati itu. Fa yu'abbaru an misli hadhihi halah bi quwwati yakin. Ini yang disebut keyakinan yang kuat. Jadi nggak ada bahasa seperti kemarin, yakin, sama-sama yakin, semuanya sama-sama yakin, cuma ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, ciri ulama akhirat ini bagaimana supaya yakin itu kuat. Ini bahasanya pembagian yakin itu begini. Ada nanti ini, setelah ini ada yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Contoh yakin, semua orang yakin akan mati. Semua orang yakin, kita sama semuanya, nggak ada bedanya antara nabi dan orang awam, semuanya yakin mati. Ada yang ainul yakin, kalau dia sudah lihat malaikat maut, dia sudah ketemu malaikat maut, itu ainul yakin, itu dialami oleh para nabi. Ada hakul yakin, hakul yakin itu sudah mati, ya mereka yang sekarang di kuburan ini, yang sekarang menghuni kuburan-kuburan itu semua sudah mengalami ainul yakin itu istilah yakin, contoh yakin, contoh ainul yakin, contoh hakul yakin. Atau kadang
Contohnya orang yakin di selatan sana itu, di pantai selatan ada laut, yakin semuanya. Walaupun belum pernah ke sana, semua yakin kalau di ujung selatan Jawa ini ada pantai. Tapi kalau dia sudah pernah ke sana, melihat sendiri, itu namanya ainul yakin. Kalau hakul yakin, dia sudah berenang ke dalam situ, sudah merasakan, ini namanya ainul yakin. Maka dalam hadis Nabi itu, ketika Nabi mengalami ainul yakin tentang apa yang dibawa dari Allah, apa hidup ini suruh ngapain hidup ini. Terus satu saat Nabi itu pernah, dalam hadis Tirmidzi itu, sholat malam. Setelah sholat malam, terus Nabi itu kecapean, ketiduran, bukan tidur, ketiduran. Rasanya berat sekali, sampai subuhnya agak kesiangan. Pernah Nabi seperti itu. Terus setelah sholat subuh, setelah itu sahabat dikumpulkan, Nabi itu menceritakan, saya ditemui Allah dalam mimpi, bi ahsani surah. Allah ini menemui saya di mimpi tadi itu, mimpi karena kecapean sholat malam. Ditemui Allah, makanya beliau sampai agak, bukan keluar waktu, tapi agak siang subuhnya. Tadi Allah menemui saya dalam keadaan ahsani surah. Terus Allah meletakkan tangannya di dada saya, kata Nabi. Meletakkan tangannya di dada saya. Kata Imam Ghazali itu, itulah ketika Nabi mengatakan hatta ajidu bardaha ana milihi. Sampai saya, kata Nabi itu, merasakan dinginnya jari-jari Allah di dada saya. Itu yang namanya ainul yakin. Ya Muhammad, ditanya, kamu itu tahu apa itu kafarat, apa itu darajat, ya? Apa itu darajat, apa itu kafarat, kata Allah. Setelah ditanya itu, disentuh itu, Nabi tahu semuanya, semua ilmu terbuka semua. Karena disentuh tangan Allah itu ya secara kiasi ini, secara kiasi, bukan tangan terus tangan Allah punya tangan, enggak. Kita bukan seperti itu, Ahlus Sunnah enggak seperti itu. Secara kiasinya seperti itu, gambaran Nabi mendapatkan ainul yakin. Apa itu darajat? Darajat adalah isbahul wudu alal makari. Fima yahtasimul mala'ala, itu pertanyaannya. Apa yang membuat orang-orang makhluk Allah, malaikat Allah di Mala'ul A'la itu saling membahas, saling berdebat. Yang diperdebatkan oleh Mala'ul A'la itu apa? Itu darajat dan kafaroh. Apa itu darajat? Darajat, mengangkat derajat, adalah orang ketika wudhu dalam keadaan makarih, dalam keadaan benci, males wudhu, bangun males sholat malam, males sholat jamaah, males wudhu, kok wudhunya malah isbah, dipuas-puaskan. Itu yang membuat bergetar Mala'ul A'la. Wa kasratul khuta'il masajid, dalam riwayat lain al julus ba'da sholawat fil masjid, banyak berjalan menuju masjid dan menunggu sholat. Ada riwayatnya yang duduk setelah sholat di masjid, banyak langkah kaki menuju masjid dan menunggu sholat, dari sholat menunggu sholat yang lain, dan duduk setelah sholat. Riwayat lain seperti itu, duduk setelah sholat di masjid. Itu yang mengangkat darajat. Apa itu kafarat? Kafarat adalah ifsa'us salam wa it'amut ta'am wa shollu billaili wan nasu niyam. Sebarkan salam ke orang mukmin muslim dimanapun, kenal nggak kenal, ucapkan salam. Karena ciri hari kiamat itu orang mengucapkan salam hanya yang dia kenal. Kalau nggak kenal nggak mau salam. Ifsa'us salam. Terus it'amut ta'am, beri makanan orang miskin, orang fakir, orang lapar. Sholatlah di malam hari saat manusia tidur. Ini namanya kafarat, katanya. Terus Nabi dikasih doa, agak panjang doanya. Ini namanya ainul yakin yang dialami Nabi. Makanya para Nabi, para Rasul itu sudah dalam taraf yang maksum, yang
nggak mungkin berani berbuat salah, tidak sengaja pun akan dilindungi Allah dari salah para nabi rasul itu. Nah, yang dialami orang awam seperti kita ini ya itu, kadang kalau yakinnya kuat, semangatnya ibadah, kalau pas yakinnya lemah, malas ibadah. Nah, jadi ulama akhirat itu yang bagaimana supaya yakin itu terus menguat, takwiyatul yakin itu. Ini yang dikehendaki yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dalam surat Al-Hijr. Sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin. Yakin apa itu? Ay al-maut. Yakin, ulama tafsir banyak yang menafsiri maut. Tapi juga makna yakin bisa dimakna yakin yang dikehendaki di sini. Menguatkan yakin. Walidzalika qala ba'duhum wa alam. Asli.